sidang dewan yang saya muliakan. Pimpinan dewan menerima surat dari perwakilan 31 pengusul anggota DPR RI yang antara lain ditandatangani oleh Haji John Kennedy Aziz HMH, anggota fraksi Partai Golkar A272, nomor B7534 PW01 7/2024 4 Juli 2024 hak usul pembentukan panitia khusus angket haji DPR RI sesuai dengan ketentuan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 200 Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta pasal 182, 183, 184, 185 Peraturan DPR RI tentang tatib. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 8 Juli 2024 telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket pansus haji, serta penetapan pembentukan dan keanggotaan pansus angket pengawasan haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini. Untuk itu, kita lanjutkan penjelasan pengusul hak angket pelaksanaan pengawasan haji kepada Saudari Sally Andriani Gantina AMD dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan penjelasan atas nama para pengusul. Kepada Ibu Sally saya persilahkan. Keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, yang terhormat rekan-rekan anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Mengawali penyampaian keterangan pengusul hak angket tentang pengawasan haji, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini atas izin dan ridho-Nya kita dapat hadir pada sidang yang mulia ini dalam rangka menjalankan tugas dan konstitusional. Hak angket ini merupakan salah satu hak konstitusional Dewan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Hak angket merupakan bagian dari mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Pada pasal 64 ayat 2 disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia, sehingga keputusan Menteri Agama RI nomor 118 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji khusus tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi bertentangan dengan undang-undang dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi 8 dengan Menteri Agama terkait penetapan BPIH. Semua permasalahan ini adalah fakta bahwa belum maksimalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam melindungi warga negara atau jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Tambahan kuota jamaah haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jamaah haji yang sudah mendaftar. Kedua,
adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armusna masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna, yaitu over capacity baik tenda maupun MCK, padahal biaya yang diserahkan bertambah menyesuaikan tambahan jamaah terkait pemondokan, catering, dan transportasi. Adapun dari aspek hukum, hak angket merupakan salah satu hak DPR RI yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak angket DPR RI sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ketentuan tentang pelaksanaan hak angket ini dituangkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, yaitu diatur dalam Pasal 182, hak angket bahwa pansus angket diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota dan atau lebih dari satu fraksi. Hadirin yang kami hormati, berbagai temuan dan pertimbangan hukum di atas merupakan alasan dan menjadi dasar pengusul menyampaikan pentingnya dibentuk hak angket haji untuk mengungkap beberapa penyimpangan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan yang telah disepakati antara DPR RI dan pemerintah, sehingga penetapan kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan sesuai prinsip dan atas asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Demikianlah keterangan pengusul hak angket haji 2024 Masehi atau 1445 Hijriah dan mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang selanjutnya. Pansus hak angket haji dapat segera ditetapkan dan bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum mengakhiri penyampaian keterangan pengusul hak angket haji ini, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada para tim pengawas haji DPR RI, pimpinan dan anggota DPR RI, beserta besar harapan kami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas kenegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 Juli 2024, pengusul hak angket tentang pengawas haji. Perlu kami sampaikan pimpinan bahwa yang telah menandatangani bukan 31 tetapi sudah menjadi 35 anggota dan semua resmi dan akan saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dari 2 fraksi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudari Sally Andriani Gantina AMD dari Komisi 8, anggota fraksi PDI Perjuangan mewakili pengusul dan Komisi 8 serta pengawas. Bapak Ibu sekalian, fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama juru bicara dan nama-nama anggota panitia khusus pelaksanaan haji tahun 2024. Nama-nama juru bicara sekaligus usulan nama-nama panitia pansus angket pelaksanaan haji 2024 supaya ditayangkan Sekretariat Jenderal. Saudari Sally Andriani Gantina
mewakili PDI Perjuangan, Hajah Ice Siti Dewi, fraksi Partai Golkar. Fraksi Partai Golkar, Saudara Durrotun Nafisah. Gerindra, fraksi Partai Nasdem, Saudara Kamran Mukhtar Podomi. Fraksi PKB, Saudara Maman Imanul Haq. Fraksi Partai Demokrat, Saudara Insinyur Haji Nanang Samudra. Saudara Haji Wisnu Wijaya Adiputra mewakili fraksi PKS. Saudara Dian Istiqomah Eskep mewakili fraksi PAN. Saudara Dr. Haji Ahmad Baidowi Esos, juru bicara dari fraksi P3. Sedangkan nama-nama anggota panitia angket, tayangkan. Daftar nama anggota panitia angket DPR RI pelaksanaan haji 2024 dari fraksi PDI Perjuangan, Saudari Diah Pitaloka, Saudari MY Wijayanti, Saudari Seli Indriani Gantina, Saudara Dr. Andes Haji Mukhlis Basri, Saudara Haji Arteria Dahlan STSH, Saudara Dr. Haji Mufti Aimah Nurul Anam, Saudara Insinyur Andreas Edi Susetyo, fraksi Partai Golkar, Saudara Tubagus Aceh Hasan Sazili, Dr. MSI, Saudara John Kennedy Aziz SHMH dari fraksi Partai Golkar, Saudara Hajah Endang Maria Astuti SAG SHMH dari Partai Golkar, Saudara Nusron Wahid dari Partai Golkar. Mana Nusron? Saudara-saudara sekalian dari fraksi Partai Gerindra, anggota Pansus Pelaksanaan Haji 2024, Saudara Haji Abdul Wahid, Saudara Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc, Saudara Muhammad Haikal MBA, Saudari Dr. Gigi Hajah Putih Sari. Dari fraksi PKB, Saudara Haji Marwan Dasopang, Saudara Kiai Maman Imanul Haq, Saudari Lulu Nur Hamidah. Dari fraksi Partai Demokrat, Saudara Marwan Ci Asan, Saudara Wastam, Saudara Aliyah Mustika Ilham. Dari fraksi PKS, Saudara Haji Iskan Kolbalbis MA, Saudara Wisnu Wijaya SE, Saudara Hajah Ledia Hanifa Amalia SSI MPSIT. Dari fraksi Partai Nasdem, Saudara Haji Sarif Abdullah Al-Qadri, Saudari Hajah Sri Wulan SE, Saudari Dr. Anda Hajah Del Meria. Dari fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Saleh Partaunan Daulay MAG, MHUM MA. Dari fraksi PAN, Saudara Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG. Dari fraksi P3, Saudara Dr. Haji Ahmad Baidowi Esos MSI. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan komposisi sesuai dengan tata tertib, nama-nama tersebut 7 orang PDI Perjuangan, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai Nasdem, 3 orang PKB, 3 orang fraksi Partai Demokrat, 3 orang fraksi PKS, 2 orang fraksi PAN, dan 1 orang fraksi P3 seperti nama-nama yang saya sampaikan dan sudah ditayangkan oleh sekretariat. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui